subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi yadihi malakutus samawati wal ardh wa hikmatu bi yadihi wa qudratihi wa syar'ihi. Yaf'alu ma yasha' wa yahdi ma yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabbil islami ila Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, azza ya Allah. Yang berbahagia kepala sekolah TK Robbani dan KPMD dan ibu wali murid yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah keberkahan, kemudian rahmat Allah, rahmat Allah, dan pertolongan Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa oleh Allah jadikan kegiatan kita ini sebagai suatu bentuk amal ibadah yang itu bernilai mahal dari Allah SWT. Sehingga dengan ini menjadikan kita oleh Allah diberikan keutamaan yang menjadikan kita mulia dari sisi manusia dari Allah SWT. Ibu sekalian, insyaallah kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban ya, menghitung hari. Beberapa hari ke depan insyaallah kita masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti. Begitu kan ya, kita nanti-nanti ya. Itu malah bisa ini. Ramadan nggak bisa merujak di jalan. Para sahabat di masa Rasulullah SAW, mereka 6 bulan itu sudah menunggu Ramadan. Allahumma belighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah usiaku kepada bulan Ramadan. Jadi mereka 6 bulan bayangin. Kalau kita mungkin 6 bulan yang lalu sudah berpikir tentang Ramadan tahun dan nanti ini kita pulang kampung apa enggak ya. Sewa mobil apa enggak. Mudah-mudahan kita adalah orang yang juga sama-sama merindukan Ramadan, meskipun mungkin rindunya mendadak rindu. Mudah-mudahan tidak mendadak soleh. Tapi setidaknya rindu itu menjadikan tanda bahwa kita cinta. Kalau kita tidak cinta, kita tidak akan rindu. Kenapa kita perlu rindu kepada Ramadan? Karena Ramadan itu bukan bulan biasa, dia bulan istimewa. Ini seperti martabak pakai telur 2. Spesial. Ini Ramadan. Kenapa begitu istimewanya dia? Karena dia kata Rasul SAW, dia seperti tamu yang minjai dibuat, tamu agung yang datang dari tempat yang jauh, yang tomben mengunjungi kita. Ada seseorang yang kita cinta, yang kita sayang, yang kita rindu, udah lama banget gak ketemu gitu kan. Tiba-tiba mengabarkan kepada kita melalui WA, mungkin saya mau datang nih berkunjung ke rumahmu. Kira-kira kita kalau dengar kabar orang yang kita cinta, yang kita rindu bilang mau datang, apa iya kita kemudian perasaannya biasa-biasa saja? Beda, pasti mempuncak bahagia. Kita tidak hanya kemudian mengungkapkan rasa bahagia dengan sikap kita, tapi juga dengan perbuatan kita. Langsung deh rumah dibersihin gitu kan ya. Pokoknya semua dah hidangan yang terbaik kita siapkan, baju ganti semua, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena datangnya orang istimewa, bukan orang biasa, bukan orang yang hari-hari kita ketemu setiap hari di jalanan, di pasar atau di sekolah, tidak. Tapi seseorang yang sudah lama kita nanti, yang kita rindu, karena dia orang istimewa. Ini orang istimewa, dan istimewanya orang ini bisa dikatakan tidak ada sedikit pun salahnya. Ramadan seperti itu. Kalau orang kan beda ya, kita mungkin rindu seseorang gitu kan, begitu ketemu sehari 2 hari bahagia, hari ketiga mulai ini, hari keempat kelima mulai senang. Biasa orang ya. Jadi lama-lama kelihatan gitu kan, rindunya hilang. Makanya lebih jarang ketemu itu lebih baik sih sebenarnya. Kalau ada kata pepatah itu mengatakan kalau dekat itu baunya beda ya.
Kalau jauh itu baunya wangi gitu kan. Jadi selalu dirindu, ingat kebaikan yang disebut-sebut, kapan lagi. Tapi kalau sudah terlalu lama dekat, ya itulah biasa. Ramadan tidak. Ramadan tidak. Kenapa? Karena setiap waktu yang kita lalui dalam bulan Ramadan ini seluruhnya istimewa, ada buruknya, gak ada cacatnya, tidak ada celahnya, bahkan menjadikan kita semakin rindu, semakin sayang, semakin cinta, dan semakin ingin berlama-lama dalam bulan Ramadan. Ini bedanya Ramadan. Makanya kata Abu Bakar adalah dia menyatakan seperti ini, setidak-tidak Ramadan itu bukan sesuatu yang kita hanya baru menunjukkan sikap suka, senang ketika itu sudah datang. 2 bulan minimal sebelumnya. Beliau mengatakan bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram yang terpisah dari yang lainnya. Itulah bulan di mana kita menanam. Bulan menanam atau bulan di mana angin bertiup. Kemudian ketika bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita mulai merawat tanaman tadi, nyiramnya, kemudian merapikannya yang bagus. Dan bulan Ramadan baru kita akan memetik buah dari hasil tanaman yang kita tanam tadi. Jadi nggak ujuk-ujuk nih kalau Ramadan ingin memetik buah, kapan nanamnya, kapan merawatnya, kalau tiba-tiba ingin memetik buahnya, nggak bisa. Jadi persiapannya minimal 2 bulan sebelumnya. Kita sudah mulai melatih diri kita, mempersiapkan diri kita karena tamu yang datang, tamu yang spesial. Gak mungkin kita kemudian mempersiapkan sesuatu ketika orang yang kita tunggu datang baru kita beres-beres rumah. Gak cukup waktunya. Jauh-jauh hari kita sudah rencanakan, ini akan begini, ini akan begini. Pelan-pelan kita nyicil. Ini Ramadan yang spesial. Emang apa istimewanya Ramadan ini? Ramadan ini adalah 1 bulan yang Allah sebut secara khusus dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan dari Suratul Quran. Sebut Allah jelas. Dan kata Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan," kalau Ramadan itu datang, maka futihat abwaabul jannah. Maka dibukalah pintu-pintu surga. Kan pintunya dibuka. Semerbaknya, wanginya, keindahannya, pesonanya bisa kita rasakan. Kita bisa mendapatkannya. Dan wabul kata benar. Dan pintu neraka ditutup oleh Allah SWT. Tutup. Artinya apa? Peluang orang untuk selamat dari ini lebih besar. Dan positifat syaitan dan setan dibelenggu Rasulullah SAW. Setan dibelenggu. Setan penggoda ya. Bukan setan pengganggu, beda kan ya? Setan penggoda ini yang dari kalangan jin, dari kalangan manusia mah terpelihara. Setan itu juga minal jinnati setan jin, setan manusia. Setan jinnya dibelenggu Ramadan, setan manusianya kelayakan. Tetap ya. Artinya apa? Peluang Ramadan untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan itu lebih besar dibanding kita terjerumus dalam kemaksiatan. Karena yang mendorong kita berbuat dosa itu ada 2. Yang pertama adalah godaan syaitan sebagai kompornya, dan yang kedua dorongan hawa nafsu kita sebagai kendalinya. Jadi setan cuma ngompor-ngomporin. Bukan dia yang menjadikan kita berbuat dosa, bukan tidak, kitanya yang mengendalikan hawa nafsu kita. Dari surat Ibrahim ayat 22 Allah menyatakan tentang ceramahnya setan. Jadi intinya setan itu ceramah nanti di akhirat. Dia mengatakan maka alaikum min sultan illa anda'ukum. Saya sama sekali tidak punya kemampuan untuk memaksa kehendak saya kepada kalian. Illa anda'ukum, kecuali cuma mengajak-ngajak saja, membisik-bisikkan saja, menggoda-goda saja. Pas saja betul nih, tetapi kalian memang sukanya ngikutin apa yang aku ajak. Dia cuma ngajak saja. Jadi meskipun Ramadan setannya dibelenggu, ya kalau orang yang sudah terbiasa berbuat maksiat kan nggak usah digoda. Nggak usah digoda, udah biasa. Godaan itu bagi siapa? Bagi ibu-ibu yang seperti ini, soleh-solehah ya. Solehah ya, bukan solehah.
Berbuat dosanya karena digoda. Kalau nggak digoda, nggak berbuat dosa. Taat. Jadi sehingga menjadikan kita yang kalau nggak digoda, insya Allah jadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu. Ramadan ini istimewanya seperti itu. Masa iya tidak bergembira dengan bulan yang seperti ini? Gak ada lagi nih. Cuma satu dari 12 bulan yang Allah siapkan. Dan dia datang hanya setahun sekali. Gak setiap kali datangnya. Bulan haram ada 4, gitu kan? Ya banyak. Tapi bulan Ramadan cuma satu. Cuma satu. Ya, tentu kita harus kemudian bahagia, senang, gembira, menyambut kedatangannya. Dia seperti tamu agung yang datang dari jauh ingin mengunjungi kita. Maka kita menyambutnya dengan sukacita, bahagia, gembira, memuja, bahkan saling mengucapkan tahniah, selamat, ya kan? Selamat kepada sesama kita. Kenapa mengucapkan selamat? Karena banyak orang yang ingin agar usianya disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, ternyata tidak berkesempatan. Kita berdoa, ya Allah membalighna Ramadan, ya Allah sampaikan usia kepada bulan Ramadan. Pasti kita ingin. Tapi apa iya kita akan memastikan diri kita bisa sampai? Iya. Sekarang kita sehat, kita kuat, kita berkesempatan. Tapi kita tidak tahu sebentar lagi apa iya kita masih sehat, masih kuat. Apalagi beberapa hari ke depan kita tidak tahu. Makanya saling memberikan selamat ketika Allah sampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Ini bulan istimewa. Ada bulan di mana seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang bahkan bisa mengalahkan mati syahidnya seseorang. Satu kisah ceritakan seseorang, 2 orang dari suku Bali. Jadi Bali itu nama suku ya. Di Arab sana ada namanya suku Bali. 2 orang masuk Islam. Salah satu dari 2 orang tadi adalah orang yang luar biasa semangatnya dalam Islam, hijrahnya pokoknya totalitas pokoknya. All out, nggak setengah-setengah nih. Totalitas. Semua dilaksanakan, tidak hanya melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajibnya, tapi yang sunnah-sunnahnya, bahkan sampai jihad bisa bilangnya. Ikut perang dan mati sebagai seorang syuhada. Orang mati syahid itu masuk surga loh. Masuk surga selama nggak punya utang ya. Kalau punya utang belum sampai selesai dulu. Yang utang berat. Yang mati syahid aja nggak bisa masuk surga langsung, apalagi yang bukan mati syahid punya utang. Makanya dilunasi tahun sebelum lebaran dulu. Kalau bisa sebelum puasa dilunasi dulu ya. Jangan kalau ditanya afwan ya ahi, jawabannya afwan saja. Selesaikan dulu. Itu. Dia mati syahidnya. Orang yang mati syahid adalah orang yang sudah bisa merasakan nikmat surga sebelum hari kiamat. Ini luar biasanya. Kalau kita kan ya nunggu kiamat dulu, syukur-syukur masuk surga. Mereka sudah bisa merasakan nikmat surga sebelum hari kiamat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim disebutkan, ruh-ruh mereka itu berada di tembolok burung-burung hijau yang bergelantungan di bawah arsy Allah. Yang burung itu terbang ke surga mana saja yang mereka mau, dan mereka bisa menikmati buah-buah surga mana saja yang mereka mau. Yang ketika Allah tanya kepada ruh-ruh tadi, apa jawaban mereka sekian tanya? Mereka ingin dikembalikan ke jasad-jasad mereka yang hidup. Jasad mereka terjaga ya, mati syahid itu tidak rusak. Kembalikan lagi ke jasadnya, lantas mereka hidup lagi, perang lagi, mati lagi. Itu tujuan mereka. Kenapa kok ingin begitu? Karena mereka tahu betapa nikmatnya orang yang mendapatkan kematian syahid. Sudah bisa merasakan surga. Mereka ingin surganya lebih baik lagi seperti itu maksudnya. Allah tinggalkan mereka. Allah akan kembalikan jasad. Maka mereka ke jasad mereka. Ini satu orang nih mati. Satu orang lagi bagaimana? Satu orang lagi biasa. Ya sholat, puasa, sedekah, tapi bukan orang yang kemudian yang apa namanya totalitas, tidak, biasa sih. Tapi hidupnya lebih lama 1 tahun, lebih lama 1 tahun, dan matinya di mana? Di tempat tidur. Ibadahnya biasa, ya kan? Bukan orang yang luar biasa, lewat setahun mati di tempat tidur. Ternyata dari 2 orang ini, yang satu mati syahid, yang satu mati di tempat tidur,
hanya beda masa matinya. Yang lebih dahulu masuk surga yang mati di tempat tidur. Kenapa? Nah, kenapa? Sahabat juga saling tanya nih, kok bisa? Bukannya harusnya ini nih yang mati syahid lebih dulu nih? Kok bisa yang mati di tempat tidur lebih dulu? Setelah mereka tanya kepada Rasul SAW, Rasul bilang gini, kenapa kalian heran? Gak ada yang aneh, kata Rasul SAW. Betul, orang ini mati syahid, dia masuk surga. Itu keberuntungan. Kemudian orang ini hidup setahun lebih lama. Setahun lebih lama berarti dia menjumpai Ramadan. Menjumpai Ramadan. Dan ketika Ramadan, Allah limpahkan keberkahan luar biasa di dalamnya, sehingga dia mendapatkan semua keberkahan tadi, meskipun ibadahnya biasa-biasa. Bukan orang yang kejar tayang ya. Wah, Ramadan kita harus khatam 3 kali ini. Misalnya harus sedekah setiap hari ini, ya kan? Salat tahajudnya, tarawehnya, istikharah misalnya juga, tancap gas kan? Begitu Ramadan berlalu, Qurannya lupa naruh di mana. Sedekahnya sudah jarang-jarang, bahkan mungkin tidak pernah. Bukanlah seperti itu. Biasa. Kata Rasul, ahabul amal ila Allah wa munkillah. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang dia terus menerus meskipun sedih. Allah lebih cinta, lebih suka daripada tiba-tiba langsung ngegas, langsung jatuh. Tidak suka seperti itu. Itu namanya mendadak soleh. Mendadak, tiba-tiba gitu kan pakai hijab, ya, tiba-tiba ke masjid, ya kan? Tiba-tiba sedekah, tiba-tiba baca Quran, tiba-tiba juga tidak baca Quran. Mendadak. Tidak bisa satu mendadak itu kemudian menjadikan kita bisa maksimal, yang ada ngos-ngosan. Tapi kalau dibiasakan sedikit terus lama-lama meningkat istiqomah, ya itu yang lebih utama dibanding seketika tancap gas tanpa persiapan. Apalagi hanya di momen tertentu saja. Betul kita perlu di momen Ramadan meningkatkan, tapi bukan ngegas tiba-tiba gitu loh. Ditingkatkan artinya sejak awal sudah startnya. Ibarat kalau ibu mau naik, katakan naik motor gitu kan, kemudian melewati di depan ada tanjakan tinggi, nggak mungkin langsung dari tanjakan langsung ngegas, nggak bisa kan? Os-os kita dari jauh sudah mulai digas, naik, baru bisa. Ramadan juga sama. Dia mati belakangan, tapi dia menjumpai Ramadan, dia mendapatkan keutamaan Ramadan, ibadahnya biasa. Tapi ternyata Ramadan yang mendapatkan menjadikan kemudian nilai kebaikannya berlipat. Sehingga dia kemudian menjadi orang yang lebih utama daripada orang yang mati syahid setahun yang lalu, karena pahalanya lebih banyak dan dia masuk surga lebih awal. Ini Ramadan. Ini baru satu kali ketemu Ramadan, mungkin dia baru masuk Islam orang-orangnya. Masuk Islam, satu majlis akhir, satu tahun hidup. Kemudian baru meninggal. Lah ibu, kita sudah hidup berapa lama nih? Berapa kali Ramadan? Berarti harusnya kita surganya lebih jauh daripada mereka kan? Harusnya. Ini sekali menjumpai Ramadan saya sudah luar biasa, apalagi berkali-kali. Pertanyaannya adalah, ketika kita menjumpai Ramadan, hati kita kayak apa? Gembira karena datangnya Ramadan, yang di mana kita bisa beribadah secara maksimal, dapatkan keutamaan, atau gembira datangnya Ramadan karena dagangan baju kita bakal laris. Orderan gue bakal banyak nih. Dagangan kecil. Yang mana nih? Atau semuanya? Sekali Ramadan, bayangkan. Maka kita berharap Allah membalikkan Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami kepada bulan Ramadan. Sampaikan ya. Karena kita tidak tahu Ramadan yang lalu itu apa. Iya, kita adalah orang yang beruntung sehingga menjadikan kita bisa memaksimalkan diri dan mendapatkan keutamaannya, atau kita hanya sekedar melewati Ramadan. Terus yang penting puasa, ya, menggugurkan kewajiban semata. Padahal Ramadan tujuannya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menjadikan kita menjadi orang yang memiliki kualitas ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Sudah dibacakan ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman kata Allah, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa. Yang mana puasa tadi sudah Allah wajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar dengan puasa tadi kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sebutkan ibadah puasa ini bukan cuma ibadah yang baru diwajibkan oleh Allah kepada kita, umat Rasulullah SAW. Tidak, tapi pada umat-umat sebelumnya sudah wajib mereka laksanakan. Kenapa? Karena puasa sukses mengantarkan mereka menjadi generasi-generasi unggul. Jadi generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh Nabi Daud alaihissalam. Dia bukan anak raja, Nabi Daud itu orang biasa. Rajanya adalah Talut. Tapi Talut nggak punya anak, bikin sayembara. Siapa yang bisa setiap hari, bukan siapa maksudnya, siapa yang bisa puasa sehari, buka sehari, malamnya tahajud sekian lama, batas waktu sekian lama, maka dia akan menjadi pewaris. Nabi Daud yang melaksanakannya. Nabi Daud melaksanakannya. Maka dia mewaris kerajaan. Tapi tetap meskipun mewaris kerajaan, beliau tidak makan kecuali dari hasil kerjanya. Ini raja, tetap kerja. Karena dari ibadah membentuk karakter akhlak. Ini bukan orang yang mendapat kekuasaan harus menikmatinya dengan seluruh hati, tidak. Puasa. Maka Allah wajibkan kita berpuasa agar kita mencapai puncak ketaatan tadi. Jadi orang-orang yang bertakwa. Emang ada apa dengan takwa? Masuk surga. Kan iman sudah cukup. Yang penting sudah beriman. Kata Rasulullah SAW, orang yang di dalam dadanya ada iman meskipun sebesar biji sawi, ya pasti masuk surga. Pasti. Pertanyaannya langsung atau delay? Pertanyaannya. Kalau langsung alhamdulillah, kalau delay itu luar biasa. Kata Allah, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Kata Allah Al-Imran 185. Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan surga, dia beruntung. Beruntung, iya beruntung lah masih masuk surga. Ada yang di neraka selama-lamanya. Ya. Tapi kita tidak sekedar ingin jadi orang beruntung, bukan sekedar ingin jadi orang, tapi jadi orang yang selamat. Itu kita mau. Kalau beruntung mah, ya baik. Tidak semua orang beruntung, tapi kita inginkan kita tidak hanya sekedar beruntung. Kenapa? Karena beruntung itu tidak enak. Sebab sebelumnya harus merasakan siksa. Bayangkan seringan-ringannya siksa di neraka itu, diletakkan kaki kita di atasnya, mendidih sekujur tubuh kita sampai ke otak-otak kita. Itu yang paling ringan. Kita nggak tahu siksa kita kayak apa. Dan yang paling ringan itu masalah sudah dikapling sama satu orang, Mama Nabi. Berarti kita kalau masuk sana itu lebih dahsyat daripada itu. Kita nggak mau beruntung, kita maunya selamat. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku dan kehidupan dunia itu kebaikan. Di akhirat pun nanti juga kebaikan. Di akhirat itu bukan di surga neraka, tapi di padang mahsyarnya nanti, hisabnya itu akhirat namanya, qiyamatul sirat. Baru wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Kita minta selamat dari neraka, kita nggak minta masuk surganya dulu, Bu. Selamatnya dulu. Kalau sudah selamat dari neraka kemana? Surga. Selamat dari neraka surga. Yang bisa menyelamatkan orang dari neraka apa dia? Takwa. Dalam surat Maryam 71-72 Allah SWT mengatakan, wa imikum illa wariduha. Setiap kalian itu pasti akan memasuki neraka. Pasti. Karena Allah rabbika qadiyah. Yang demikian itu adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Jadi nggak ada di antara kita yang kemudian merasa, oh saya nggak lewat neraka. Kita pasti. Kapan? Ketika kita melewati tiga surat di atasnya. Ini mahsyar,
Ya, ini kontoro, ini sirat di atasnya. Ini kita lewat neraka di bawahnya. Ah, kan cuma lewat di atasnya saja. Sudah sering mah lewat jembatan gantung gitu ya. Beda. Sirat itu kata Rasul digambarkan seperti pohon sakdan. Ada yang dari Bali di sini? Tahu pohon dadap? Ada lagunya kan, daun dadap gitu. Pohon dadap itu pohon yang sekujur batang tubuhnya itu penuh dengan duri, tajam banget. Jadi orang nggak bisa manjat. Nah, pohon sakdan itu seperti itu. Jadi penuh dengan duri, tapi durinya beda nih. Tajam luar biasa. Jadi siapapun yang lewat di atasnya dia akan tercabik-cabik. Jadi pohon sakdan. Belum lagi di sisi kiri kanan jembatannya itu ada kait yang menyambar-nyambar. Siapapun yang lewat, kalau nggak amalnya soleh nggak bisa selamat. Makanya ada orang yang berjalan imannya secepat kilat sampai gitu kan. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang harus merangkak, ada yang harus mungkin nyesot, bahkan sampai gelosor gitu. Dengan doa apa? Tapi kata Allah apa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa saja ketika mereka lewat sirat tadi. Hanya yang bertakwa. Allah ketika memberikan syafaat kepada seseorang, Allah minta izin gak? Allah perlu izin gak? Gak perlu kan? Dan Allah yang berkuasa hari itu. Beda dengan Rasul Muhammad SAW. Beliau memberikan syafaat kalau Allah sudah mengizinkan. Al-Quran yang kita baca, syafi'at li ashabi, kalau Allah sudah mengizinkan. Bahkan antar teman kita nih Bu, bisa nggak kasih syafaat teman-teman ini? Saya di hadis Muslim disebutkan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, ketika semua sudah dihisab nih, dihitung atas, ada yang ke neraka, ada yang ke surga, maka orang-orang yang ke surga itu merengek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merengek. Kenapa mereka merengek? Karena ketika mereka masuk surga, mereka nggak ketemu sama teman-teman mereka nih, yang dulu kajian bareng, ya kan? Yang pernah dulu katakanlah beribadah, puasa bareng. Mereka tanya, merengek kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhujjuna, kata mereka. Ya Allah, mereka itu orang dulu, ya Allah, sholatnya bareng-bareng kami, ya Allah, sama-sama, ya Allah. Mereka puasanya sama-sama kami, ya Allah. Bahkan ada yang pergi haji umrah bareng-bareng kami, ya Allah. Tapi mereka nggak ada di surga, ya Allah. Mereka nggak ada, ya Allah. Kemana mereka, ya Allah? Mereka di neraka, ya. Karena mereka sahabat-sahabat tadi, Allah pernah mengatakan apa? Idhabu ilan nar. Pergi ke neraka, kata Allah. Keluarkan mereka, kata Allah SWT. Bahkan mereka. Jadi ada yang disiksa tadi sebatas telapak kakinya dia sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai dengkul disiksa. Dikeluarkan semua. Jadi teman-teman itu bisa memberikan pertolongan kepada temannya, tentu teman yang soleh, bukan teman yang salah. Kalau temannya salah ya tidak bisa. Bahkan saling menarik, nanti dia yang menyesalin saya, gitu kan, tarik. Gitu. Tidak teman-teman yang soleh. Siapa teman yang soleh? Teman yang tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, yang saling mengingat-ingatkan dalam kebaikan, kebenaran. Bukan yang sadiqoka man sadaqaka, la man sadaqaka. Temanmu itu adalah orang yang senantiasa mengajakmu, mengingatkanmu untuk menjadi benar. Bukan orang yang selalu menganggapmu benar. Kita punya teman, biarin aja dah. Itu bukan teman. Itu bukan teman. Teman itu yang ngajak, mengingatkan kita, ini boleh, ini nggak boleh. Jadi kita kalau punya teman begitu jangan baper. Apaan sih dikit-dikit bawa ayat, bawa hadis gitu kan? Udah di grup ini jangan bawa hadis deh, jangan bawa agama deh. Ada yang baper gitu kan? Justru kita senang harusnya kalau teman kita masih peduli dengan kita. Dan itu tugas kita sama nih, tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Saling, artinya apa? Ada kalanya kita yang memberikan nasihat, ada kalanya kita harus siap juga menerima nasihat. Jangan merasa suka ngasih nasihat, tiba-tiba teman ngasih nasihat ke dia langsung bawa apa sih? Dia sama sesat aku. Kamu tuh dengerin aja deh. Nggak boleh. Ya, Ustaz juga manusia gitu. Ada kalanya Ustaz juga salah. Jadi bisa. Tapi itu pun kalau Allah sudah mengizinkan.
Tapi ketika Allah yang berikan syafaat, Allah nggak butuh izin siapa-siapa. Maka Allah bilang, kemudian Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tolong Allah. Dan Allah akan membiarkan orang yang berbuat dosa tersungkur jatuh ke dalam neraka. Ini istimewanya orang bertakwa. Gimana kita dapatkannya? Di antaranya kita menggunakan momentum Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi bahagia, senang kita menyambutnya. Karena capaian tertinggi dalam ketaatan kepada Allah, Allah bertahan luar biasa. Ramadan itu luar biasa lagi ya bro. Sejak hari pertamanya kita memasukinya sampai hari terakhirnya, seluruhnya Allah sebar rahmat Allah, maghfirah Allah, berkah semuanya. Jadi gak dipisah-pisah ya. 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 tiga keminan enggak. Itu hadis lemah yang ada seluruhnya sejak awalnya sampai akhirnya. Itu rahmat Allah, berkah Allah, maghfirah Allah. Itu menangkap. Ya kita cari. Nah sekarang bagaimana kita kemudian mempersiapkan diri kita bahagianya untuk Ramadan? Ya hati kita dulu bersihkan hati kita. Hilangkan rasa khawatir, cemas, gitu kan. Ya turunkan dulu nafsu kita. Jangan kemudian kita pikirkan justru nafsu kita, aduh nggak bisa lagi nih jalan-jalan siang-siang gitu kan, nyari es rujak di pinggir jalan. Nah, stop dulu nih. Stop dulu. Siapkan hati untuk gembira menyambutnya. Begitupun anak-anak kita nih. Ya, anak-anak kita jangan takut-takutin. Ayo puasa lagi loh, bisa makan ini loh. Jangan. Jangan. Justru kita motivasi mereka, dia lagi puasa nih, ntar ini ya, puasanya yang kuat ya, kasih bonus ya. Boleh nggak kita motivasi anak begitu? Boleh. Allah sendiri motivasi Pak, manja ila hasanat kalau syuram kalian. Kata Allah, siapa yang berbuat satu kebaikan maka dia dibalas 10 kali lipat. Allah bilang kepada kita 10 kali lipat. Maka motivasi kita menjadikan kita semangat beribadah. Bagi siapa? Bagi para pemula. Bagi para pemula jadi motivasi. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa itu nggak lagi tujuan utama. Coba misalnya ibu-ibu diajar nih, ayo ibu sedekah ya. Pertanyaan, dapat apa sedekah? Nggak dapat apa-apa. Masih ingin sedekah? Enggak lah. Sedekah nggak dapat apa-apa. Tapi begitu aku sedekah itu akan menjadikan hartamu berkah, hartamu dilipat gandakan, dikembangkan, semangat. Ya, tapi nggak usah bawa kalkulator juga ya. Ibu mau ganti rumah, yang rumah lama sedekahin ya, nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Ya, karena nggak boleh ya. Niat sedekah mau kaya nggak boleh. Al-Mudaththir ayat Allah yang wala tamnun tastakbir. Jangan kamu memberi hanya karena ingin dapat balasan lebih banyak, nggak boleh. Allah larang ya. Jadi sedekah saja Allah akan ganti. Seperti apa? Allah yang ganti. Jadi motivasi anak-anak kita hati siapkan nih menyambut Ramadan. Kemudian apa lagi? Persiapan fisik. Apa? Ya karena puasa ini sesuatu yang menjadikan ritme kita berubah. Ya, jam makan kita berubah, istirahat kita mungkin berubah, ya. Sehingga perlu stamina lebih kuat. Maka diantaranya latihan puasa sunnah, gitu kan, biasa. Ya, atur pola makannya. Yang biasanya mungkin harus ngopi di siang hari, kalau nggak pusing seperti saya gini. Saya kalau nggak ngopi pusing tuh. Jadi berubah ngopinya. Jadi begitu sahur langsung ngopi tuh, berat rendah, seharian. Ya, kalau nggak langsung pusing, karena tensinya rendah. Kopi itu meningkatkan tensi dia. Jadi bukan karena candu tidak ya. Ini ngopi saya mau bikin kopi pagi, nanti malam baru habis kadang-kadang. Karena emang cuma sekedar untuk meningkatkan tensi saja. Jadi diatur semuanya semuanya. Atur. Yang kedua persiapan apa? Persiapan ilmu belajar. Ya kan? Emang ada apa Ramadan? Ya belajar dong. Emang kayak apa puasa? Ya belajar dong. Ya puasa itu. Yang penting kan tidak makan tidak minum. Kan? Tapi tidak semua orang tidak makan tidak minum adalah orang berpuasa. Ya. Ini dia nggak makan nggak minum kenapa? Iya. Beda. Bukan puasa namanya. Ya. Jadi
ada ilmunya, apa yang disebut dengan puasa, apa wajibnya, apa sunnahnya, apa rukunnya, apa syaratnya, bahkan apa yang merusak ibadah puasa. Paham? Ya, itu belajar. Ya, masih ada kesempatan insya Allah. Ya. Kemudian persiapan harta. Harta bukan buat beli kue ya. Kali pertama kita sahur pakai ini, buka pakai ini. Hari kedua ini, bukan begitu. Ya. Harta kita gunakan itu apa? Sedekah. Sedekah. Karena Rasul mengatakan ini. Man fatara sha'iman kana ajruhu mithla ajri yang bisa Siapa memberikan orang yang berpuasa itu berbuka, maka dia yang memberikan makanan berbuka mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang dia beri makanan berbuka. Bayangkan kalau misalnya saya puasa, ibu puasa, saya kasih ibu makanan berbuka. Tajil ya, apa itu tajil bu? Segera, gitu. Kayak yang segera. Apa yang diutuskan oleh Rasulullah SAW? Kurma. Kalau kita kan gak kolok ya. Buka kok lama banget sih. Itu iftar namanya berbuka. Kalau tajil itu cepat. Jadi makan kurma 2-3 biji, sholat. Habis sholat baru kemudian buka, makan besarnya. Ini enggak langsung kolok, macam-macam, lama banget bukanya. Salah takjil itu segera artinya. Jadi buka yang cepat kurma. Kalau nggak ada air putih, sunnahnya. Jangan salah paham ya. Jadi kurma itu di awal itu sunnahnya. Jadi segera. Begitu beduk ya maksudnya waktu maghrib yang jatuh datang segera buka dengan kurma ya 1-3 biji yang ganjal atau 99 juga boleh. Aku sholat, selesai sholat, nah baru tuh perutnya sudah, tadinya kan dia kempes gitu ya, udah ngembang dia, ada energi dengan manisnya kurma, baru kemudian sholat, terus makan besar, enak deh. Tapi kalau belum apa-apa langsung tancap gas gitu kan, balas dendam biasanya nih, langsung udah saatnya sholatnya susah. Bawaannya apa? Selesai sholat, pengen tidur, akhirnya isaknya lewat, kemudian tarawih nggak dapet, seperti itu. Terus ngejar apa? Ya, coba ganti jam makan aja kalau gitu. Gitu. Jadi sedekah dengan harta terbaik yang kita siapkan. Nah, sekarang apa di antara utama Ramadan yang perlu kita bicara? Pertama, Ramadan itu adalah saat di mana Allah melipat gandakan balasan pahala. Beda orang beribadah di luar Ramadan sama Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Sekarang gini, ibu-ibu kerja, saya katakan di sini bosnya, perusahaan ibu semua karyawan saya. Setiap bulan ibu saya gaji 1 miliar per orang. Cukup seberapa? Cukup halu. Sama. Seberapa? Tambahkan. Cukup besar halunya. Udah sebulan, tapi saya bilang ada 1 bulan di bulan Agustus karena salah di bulan itu kan, misalnya ini. Saya kasih bonus kali itu. Kalau ini bisa mengertikan setiap satu item pekerjaan saya kasih bonus 10 kali lipat. Kira-kira ibu mau nganggur-nganggur saja atau mau Semangat, motivasi. Wow, banyak nih kerjaan saya nih, wow, hitung nih sudah, wah, semangat nih. Kenapa? Karena berharap nanti dapat balasan lebih baik. Ramadan sama. Maka anak ketika ada orang mengatakan misalnya nih, pernah dengar nggak misalnya tidurnya orang di bulan Ramadan itu ibadah. Hah? Jadi mohon maaf ibu, jangan ganggu saya ketika Ramadan, saya lagi ibadah. Tidur. Itu hadis firman ibu ya. Justru Ramadan saat dimana kita harusnya memaksimalkan dengan ibadah, semangat, ya. Bukan malah nganggur. Betul kita lemah, kita payah, ya kita lelah, itu ujiannya. Disitulah Allah kemudian memberikan balasan pahala yang besar kepada kita. Kenapa? Karena beratnya apa yang kita laksanakan tadi. Balasnya lebih besar. Jadi jangan salah paham. Ya, kita lihat mohon maaf ya, semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya libur semua nih, misalnya kajian libur, kenapa Ramadan justru kajian harusnya ya
kalau sekolah anak-anak ya, tapi ibunya happy juga sekolah itu. Karena kalau masih awal, kan biasanya di awal gitu ya. Mereka masih belajar ya, apa-apa. Jadi harus justru ditingkatkan kegiatan-kegiatan, apalagi yang menjadi ibadah di dalamnya. Karena balasan pahalanya besar. Di antaranya ya banyak ibadah, tidak hanya puasa yang wajibnya, sunnahnya, sholat malamnya misalnya, tadarus Qur'annya misalnya, sebagainya kita baca. Di luar Ramadan saja kata Rasul, maka harfan fi kitabillah malu hasanah kata Rasul. Siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia telah melakukan satu kebaikan. Wal hasanat bi asyri amsalih. Setiap kebaikan itu balasnya 10. Satu huruf Quran itu satu kebaikan. Satu kebaikan pahalanya 10. Wala aqulu alif lam mim harfun kata Rasul. Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif harfun, lam harfun, wa min harfun. Alif itu satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Jadi kita baca alif lam sudah 3 huruf, berarti 3 kebaikan kali 10, 30 pahalanya banyak. Itu di luar Ramadan lagi. Di Ramadan bagaimana lagi, luar biasa. Makanya banyak orang kemudian memotivasi sendiri, Ramadan harus khatam sekian kali. Kenapa? Karena berharap balasan lebih banyak. Cuma kadang-kadang dia lupa. Yang harusnya juga diperhatikan adalah memperbaiki bacaannya. Tapi kan kalau orang baca Quran terbata-bata pahalanya 2. Ya itu kalau terbata-bata dalam rangka masih belajar. Kalau lama-lama terbata-bata dia terbatu-batu nanti kan. Betul pahalanya 2, tapi tidak lebih banyak dapat pahala dibanding orang yang lancar baca, gitu kan? Orang yang lancar baca 5 menit bisa dia 1 surat, mungkin dia terbata-bata 5 menit cuma dapat 2 ayat, gitu kan? Jadi jangan berhenti di situ, tingkatkan. Kemudian memahami dan mengamalkan. Allah lipat gandakan balasan pahala. Masih mau nganggur? Enggak. Senang apa takut menghadapi Ramadan? Semangat lah. Yang pertama. Kedua, ampunan dosa. Pahala Allah berikan berlimpah, ampunan dosa Allah tebal. Ini harus diperhatikan dulu. Kita tidak hanya beribadah supaya pahala kita bertambah, tapi mudah-mudahan ibadah kita menjadi sebab Allah ampuni dosa. Allah ampuni dosa. Jangan kemudian sampai dia beribadah terus berbuat dosa. Akan Allah bilang, manja bil hasanat rasul kalian. Siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10. Wa manja bi sayyi'at fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang berbuat buruk itu dosanya cuma 1. Masih susuk dong. Masih susuk. 9 masih susuk kan? Ya, saya berbuat baik 1, berbuat dosa 1. Berarti 1 kebaikan 10, 1 keburukan 1, masih susuk 9. Hati-hati. 10-nya itu sebesar apa? 1-nya itu juga sebesar apa? 10 tapi kecil-kecil, 1 tapi habis lah yang 10 itu. Hati-hati. Maka ibadah kita laksanakan tidak hanya kita berharap Allah limpahkan pahalanya, tapi Allah juga jadikan sebab sebagai pengampun dosa. Ramadan itu tempatnya Bu. Gak usah mengatakan hadis Bukhari Muslim gini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan semata-mata karena perhitungan mengharapkan ridhonya Allah, pahala dari Allah maksudnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa kita tidak hanya menjadi penggugur kewajiban kita, tapi mengantarkan kita jadi orang yang bertakwa sekaligus mengampuni dosa-dosa kita sebagai sebab Allah dosa. Ini puasa. Ini yang wajib puasanya. Terus salat malamnya bagaimana? Apa iya sama? Sama. Maqama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kata Rasul. Siapa yang bersiam Ramadan, qiyam itu menghidupkan dia Ramadan. Menghidupkan tadi bisa dengan sholat malam, tarawih, tahajud tengah malam, atau baca Quran, atau sedekah, atau zikir, atau doa, atau ibu-ibu yang punya suami, ya, yang sendiri mungkin beda ya, menyiapkan makan sahur buat suaminya, buat keluarga, itu ibadah. Qiyam juga namanya, itu ibadah kan? Atau belajar mungkin itu qiyam.
Maka kata Rasulullah, "Ghufira ma taqaddama min dhanbi." Maka dengan sebab qiyamnya tadi, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan ibadah harian yang kita kerjakan di Ramadan harian nih. Apa hariannya? Yang wajib kita lakukan apa? Kenapa murah? Ibadah harian apa? Tiap hari bersih-bersih. Apa ibadah hari itu? Sholat. Oh. Itu menghapus dosa nih. As-shalatul khams. Sholat yang 5 waktu. Subuh ke zuhur. Zuhur ke asar. Asar ke maghrib. Maghrib ke isya. Isya ke subuh. Setiap perpindahan waktu dan satu sholat ke sholat yang lainnya itu menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Bahkan walau Jumat ila Jumat, satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Ramadan berapa kali Jumat? 4 kali minimal ya. Jumat 1, kedua, ketiga, keempat, Allah ampuni dosa. Dan Ramadan ila Ramadan, bahkan bulan Ramadan yang lalu sampai bulan Ramadan yang sekarang ini akan datang, itu menjadi sebab Allah ampuni dosa kita. Dengan syarat apa? Kita ini balik. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar. Kalau menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Ibadah kita ternyata tidak hanya menjadi sebab Allah berikan balasan pahala kalau kita mengerjakannya, juga menjadi sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wah, tapi kan saya modal pahala banyak. Modal. Masa banyak nih. Cukup lah buat masuk surga. Ya, cukup masuk surga. Yakin ibadah itu diterima? Yakin? Kita nggak tahu dari sekian puluh, ratus, bahkan ribuan ibadah yang kita kerjakan, kita nggak tahu berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya 1-2 saja. Bahkan kalaupun semua ibadah kita diterima, kata Rasulullah pada hadis Muslim, la yadkhulul jannata ahadun amalu Rasul. Gak ada tuh dari kalian yang bakal masuk surga kalau hanya membawa pahala ibadah. Gak ada. Ternyata pahala kita yang kita kerjakan yang meskipun Allah terima dia, Allah tidak jadikan itu jaminan kita masuk surga. Sahabat merasa heran dong. Nah kalau gitu gimana? Walau ya Rasul, apakah engkau juga yang Rasul gak bisa masuk surga kalau hanya membawa pahala saja? Walau anak, kata Rasul, saya pun gak bisa, kata Rasul. Nah kalau Rasul tidak bisa, gimana kita coba? Kalau Rasul ibadahnya pasti terima. Tapi Rasul tidak bisa masuk surga kalau membawa pahala semata-mata. Rasul mengatakan kemudian apa? Illa taghammani Allah birahmatih. Kecuali jika Allah melimpahkan aku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Rahmat Allah yang menjadi sebab kita masuk surga. Maka apa yang utama betul di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ampunan dosa. Itu yang utama. Orang tidak masuk surga gara-gara pahala, tapi orang mendapatkan siksa karena dosa. Ketika dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nggak alasan Allah menyiksanya? Nggak ada. Kalau Allah tidak menyiksanya, kemana dia? Makanya kita harapkan Ramadan itu bulan di mana kita tidak hanya mendapatkan balasan pahala saja dari ibadah yang kita laksanakan, puasa kita, sholat malam kita, baca Quran kita juga berharap ibadah tadi menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Rasulullah Muhammad SAW mengecam keras orang-orang yang kalau dia mendapati bulan Ramadan, lantas mereka melewati Ramadan, tapi ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hadis riwayat Imam Ahmad, celakalah orang-orang yang, kata Rasul, idza dakhala alaihi syahrul Ramadan, yang ketika dia memasuki bulan Ramadan, tsumma kharaja, bulan Ramadan berlalu, lam yughfarlah, tapi dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia. Nah kalau Ramadan saja Allah tebar rahmatnya, tebar ampunan Allah, dia nggak bisa dapatkan, kapan lagi? Apa iya di bulan Ramadan dia bisa mendapatkan itu? Lebih susah lagi kan? Lebih susah. Di Ramadan diobrak oleh Allah SWT, nggak dapat. Kan lebih kemungkinan kecil
luar kan? Maka Rasul bilang celaka orang model celaka. Makanya ini luar biasa Ramadan ini. Utama di antaranya. Apa lagi utama berikutnya? Ramadan di mana Allah turunkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kata dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dia adalah merupakan hudan, petunjuk bagi manusia, linnas. Mubayyinatin minal huda, Allah jelaskan petunjuk tadi. Wal furqan. Maka ketika Quran tadi yang merupakan petunjuk Allah jelaskan maksud-maksudnya, maka Quran tadi menjadi Al-Furqan, alat pembeda. Jadi ibu-ibu tadi dari rumah mau kemari, naik motor, naik mobil, pasti ngeliat di kiri sisi kanan itu ada banyak rambu-rambu ya. Itu petunjuk ya. Itu petunjuk. Tapi iya apa iya semua ibu paham maksud petunjuk itu? Banyak nggak paham kan, nggak mudah apaan sih ini gitu ya. Iya, soalnya bikin SIM-nya pakai jalur. Iya, pas bikin SIM-nya kalau nggak nembak ya. Iya. Nah, baru tahu Baru apa tahu, itu harus belajar. Kalau nembak ya. Jadi semua kita tahu arti rambu, maka apa yang terjadi kalau kita paham maksud rambu, kita akan tahu bagaimana bersikap ketika mendapati rambu. Tapi yang nggak paham bagaimana? Nyelonong aja, ya kan? Dilarang parkir di sini, kan di sini sebelah kita nggak apa-apa. Di tiangnya. Sini Bu. Jadi kan di tiangnya aja dilarang parkir sebelah sini nggak apa-apa. Karena nggak paham. Ya Quran itu Allah jadikan dia hudan petunjuk, tapi tidak semua orang paham petunjuk, maka Allah jelaskan. Bayinya Allah jelaskan dia. Makanya untuk memahaminya pelajari penjelasan. Baru dia menjadi alat pembeda. Oh, kalau ada rambu ini berarti maksudnya ini, berarti harus begini gitu. Itu maksudnya Quran itu. Jadi syahrul Quran, Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Ya, maka kita bahagia, senang. Makanya di antara cara kita mengisi Ramadan dengan membaca Quran, semangat baca Quran. Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu mengulang hafalan Qurannya bersama malaikat Jibril. Ulang bersama Rasulullah. Sekarang juga saatnya kita murojaah, ya mengulang kembali bacaan kita, gitu kan. Jadi sambil diperbaiki, sambil ada mendengarkan, sambil ada mengkoreksi. Sudah betul belum bacaannya, maksudnya gimana, perbaiki. Pelan-pelan aja, nggak usah yang harus pokoknya harus tetap sekian kali. Ya itu bagus kalau memang bisa, tapi kalau tidak, yang utama adalah kualitas bacaan, bukan sekedar kuantitas. Kemudian apa lagi Bu? Adanya malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar dari kata Allah SWT, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi ke dalam hitungan tahun kurang lebih 83 tahun lebih baik. Bukan sama ya? Lebih baik. Artinya kalau 83 tahun kita kemudian bandingkan dengan rata-rata umat Rasulullah SAW, atau Rasul apa? Umatku ini rata-rata usianya 60-70 tahun. Jadi kalau 83 tahun itu berarti seumur hidup kita, Bu. Bahkan lebih. Kira-kira dari usia yang ibu punya, yang saya punya, ya sekarang ini, berapa yang kita gunakan untuk taat kepada Allah dan berapa yang bermaksiat? Ya. Masa iya saya dari sejak lahir taat? Enggak ya. Pasti ada masa di mana kita ya begitulah jahiliyah ya. Ada yang baru-baru mungkin baru hijrahnya seperti itu. Artinya sedikit sekali yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malam itu kata Allah, kalau kita beribadah, maka nilai ibadah kita lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan selama 83 tahun, lebih baik. Nanti tidak akan ada yang menyamainya, meskipun ada orang yang hidup 100 tahun gitu kan, dia 30 tahun bermaksiat, katakan 70 tahun yang taat kepada Allah itu tidak sebanding dengan satu malam. Sebanding. Lebih baik. Luar biasanya.
Makanya kita berupaya mendapatkan malam qadar ini. Apa ciri-cirinya malam qadar itu? Ciri-cirinya adalah besok paginya, besoknya ya, bukan malamnya. Itu matahari terbit itu seperti bulan purnama. Dia merah, kalau kita pandang kita kasih loh. Ya, kalau ibu dapat, nanti dapatnya semalam Lailatul Qadar. Udah lewat soalnya. Udah lewat soalnya. Udah Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu malamnya bukan paginya, Bu. Kalau paginya Qadar itu sudah. Nah ini malam Qadar. Apa yang dianjurkan kita di dalam malam Qadar itu? Beribadah kepada Allah. Ya. Di antara untuk mendapatkannya apa? Dengan cara itikaf yang benar ya. Itikaf itu ada dua. Itikaf secara bahasa artinya tinggal menetap sejenak. Ya, tinggal menetap sejenak itu itikaf namanya. Tapi kalau itikaf yang secara syar'i dalam bulan Ramadan adalah seseorang masuk ke dalam masjid tiap tanggal 21 Ramadan malam ya sampai malam hari raya. Gak keluar-keluar. Itikaf. Dia beribadah, nggak boleh keluar. Ada orang meninggal pun nggak ikut ke makam. Apalagi ini nggak ada, banyak kecuali darurat bisa berobat, bisa gitu ya. Baru mungkin ada gempa, baru lari keluar. Kalau nggak boleh keluar. Itu itikaf yang syar'i yang sesuai dengan sunnah. Kalau dulu kan suka tuh ya, habis isya itu kan, habis maghrib itu kan orang tangan masih Sudirman. Ya masa banyak gitu deh. Mana itikaf? Oh iya, kalau tahu maksudnya itikaf itu jadi orang tangan, nanti wah bagi-bagi makan gitu kan. Nanti habis subuh pulang gitu kan. Ya itikaf secara bahasa. Tinggal menetap sejenak. Kalau itikaf secara syar'i ya 10 hari Di masjid kan? Baru di masjid. Makanya masjid aja sekarang mulai banyak menyiapkan tempat. Ya di Baitul Ma'mur sudah di lantai 3 nya siapin kamar, bukan kamar ya, kasur dan siapin semua. Ya, jadi mereka benar-benar di dalam masjid tidak keluar sama. Ibu senang suaminya itikaf, oh asik gitu kan, bebas. Jadi benar-benar Merdeka gitu. Iya. banyak sama mbak-mbak. Dia kita ngaji Itu itikaf ya, jadi laki-laki itikaf dari masjid, ibu juga boleh. Boleh, Aisyah itikaf ya, dia punya tenda sendiri. Cuma kalau sekarang agak susah dengan ini. Tapi lebih gampang sebenarnya karena sekarang apa-apa itu kan juga apa ya, kayak itikaf juga dapurnya agak jarang kan. Sekarang ada GoFood kan. Ada GoFood. Mudah. Ini Lailatul Qadar. Nah, kita berupaya mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan hal yang sungguh itu akan melampaui apa yang kita amalkan sepanjang kehidupan. Dan di ujung Ramadan kita mendapatkan apa? Predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini predikat Allah sematkan ya. Bukan manusia menyematkan kepada semua manusia. Ibu itu tentu pernah kuliah kan. Ada yang kuliahnya mungkin ya peternakan, pertanian, ekonomi gitu kan. Wah keluar nih SD gitu kan. Pertanian, apa? Ekonomi, pertanian, semua nih. Begitu kemudian terjun ke masyarakat, nggak dipakai itu. Ya. Bidangnya beda. Yang kuliah pertanian, tentu jadi pedagang. Ya, begitu. Nggak dipakai. Jadi belum sesuai, tidak selalu apa yang disematkan di namanya sebagai gelarnya itu akan dia wujudkan. Tapi takwa beda. Takwa itu pasti orang yang Allah gelari dia pasti mengimplementasikan takwa tadi. Nggak mungkin enggak. Kalau enggak, itu tidak akan didapatkan. Ini bedanya. Maka kalau Allah yang sudah menyematkan predikat takwa tadi, maka Allah akan berikan banyak hal kepada mereka. Maka persiapkan diri kita, keluarga kita, dengan lingkungan kita, ya, supaya sama-sama kita melalui Ramadan ya, dalam kebahagiaan. Ya. Kemudian mengakhiri Ramadan kita dan keluarga kita, anak, suami, istri kita itu bisa menjadi orang-orang yang kemudian menjadi orang yang bertakwa. Bahkan tidak hanya bertakwa, seperti doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kepada kami dengan pasangan-pasangan kami, suami, istri, anak-anak kami itu menjadi qurrata a'yun yang kalau dipandang nyenengin, ngangenin, ngademin gitu kan, menyucikan hati, menenteramkan jiwa.
Dan lil muttaqina imam, dan mereka menjadi imam-imamnya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kita persiapkan keluarga kita. Jadi sekali lagi mari kita senantiasa berharap berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami ke dalam bulan Ramadan. Semoga aku sampaikan dan kemudian kita bisa bermaksimal dalam ibadah secara kuantitas dan kualitas, sehingga kita sama-sama bertahan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa sampai kebaikan. Saya serahkan kepada MC kembali. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu pertanyaan hanya 2 orang saja, nggih. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda dari P2. Ustaz tadi menyampaikan bahwa sholat itu bisa mengampuni dosa. Misalnya Ustaz, kita akan melaksanakan sholat maghrib, isya, subuh, zuhur. Sedangkan asar itu kita lupa, biasanya lupa. Sedangkan ada yang sengaja sudah mau maghrib ya, seperti itu. Sedangkan menurut hadis riwayat Bukhari itu mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan dosa maka akan khusus amalannya. Seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu bertanya. Jadi amal-amal ibadah kita itu akan menjadi sebab Allah mengadakan kepada kita pembalasan pahala dan ampunan dosa. Selama apa? Selama dia dilaksanakan dengan ketaatan dan keikhlasan, bukan dengan kemalasan, apalagi menyia-nyiakan. Di antara ciri orang munafik adalah orang yang kalau mereka melaksanakan salat, dan qamu ila shalah qamu salah. Surat An-Nisa 42. Kalau mereka sholat, maka mereka sholatnya dengan malas. Jadi kalau mereka sholat, sholatnya selalu di awal waktu. Maghrib di awal waktu isya. Asar di awal waktu maghrib, itu malas. Apalagi kalau kemudian sampai melewatkan sholat sengaja. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka semua dia telah kufur kepada Allah dengan terang-terangan. Beda dengan imam. Jadi kalau dia seperti itu ya beda. Yang dimaksud adalah kalau dia sholat lima waktu dijaga, maka sholatnya tidak hanya menjadi sebab dia mendapatkan balasan, tapi juga menjadi sebab dia diampuni dosa. Ketika dia sengaja meninggalkan sholat, dia merasa saya udah sholat 4 kali nih, mas 1 kali aja enggak, kita masih susuk kan tadi? Tidak begitu, konsepnya seperti itu. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang orang tua saya sudah meninggal. Amalan apa yang bisa ada keluarga kita juga belum tentu ada yang benar jalannya. Dan mungkin apa ya? Kita minta sama Allah rezeki. Gimana caranya Pak Ustadz ya? Dari kita. Baik, terima kasih. Allah mengajarkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua. Ketika mereka masih hidup maupun mereka ketika mereka sudah meninggal. Ketika mereka masih hidup kita tentu berbaktinya sebagaimana Allah menyatakan Al-Quran 23-24 itu ya. Jadi rendahkan suara, tidak menghakimi mereka, tidak membentak mereka seperti itu. Kemudian berkata kepada mereka dengan kata yang memuliakan. Tidak hanya di hadapan mereka kita mengatakan kalimat yang baik, tapi ketika berbicara tentang mereka di belakang mereka kita memuliakan mereka. Jadi antara itu bagi kita kepada mereka ketika mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal bagaimana? Allah memohonkan ampun kepada Allah. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa aku dan dosa kedua orang tua dan sayangi mereka ya Allah seperti mereka dulu menyayangi ketika aku masih kecil. Ini sebenarnya paling utama. Ini
Jadi bukan kemudian kita sibuk mengirimkan pahala, ampunan dosa. Emangnya sama bulan Nanti ada satu hadis deskripsi, ada seseorang tua yang bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari kiamat. Dia bertanya kepada Ya Allah, saya merasa heran, kenapa saya sekarang bisa mendapatkan satu kedudukan yang tinggi dan mulia, padahal dulu saya adalah orang yang banyak berbuat dosa. Dia merasa heran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini karena istighfar anakmu untukmu. Maka ketika anakmu istighfar untukmu, aku ampuni dosa-dosamu sehingga kenapa angkat derajatmu. Jadi istighfar seorang anak itu luar biasa kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita lakukan adalah kepada orang tua kita berbanyak istighfar untuk Rabbi firli wa walidayya wa rahmatullahi. Allah ajarkan langsung, Allah yang ajarkan, masa nggak percaya sama Allah itu? Allah yang ajarkan langsung. Maka doakan orang tua kita, mohonkan ampunan kembaliannya. Kalau mereka sekarang sudah meninggal, ya Allah, lapangkan kuburnya, luaskan, jauhkan mereka dari sisa kubur dan terangi kubur mereka dengan cahaya, ya Allah. Itu kita minta. Dan kemudian kalau mereka nanti hari kiamat, Allah selamatkan mereka dari sisa neraka. Kita mohon agar kita nanti bisa berkumpul dengan mereka di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita lakukan. Ini bakti kita kepada orang tua kita ketika kita masih hidup dan kita sudah meninggal. Jadi mohon ampun, Allah langsung yang mengajarkan kalimat ini. Yang kedua, bagaimana kita kemudian mengharapkan rezeki? Pertanyaannya, rezeki itu menurut kita apa? Kalau kita seringkali memahami rezeki, ya sesuatu yang nampak, punya rumah besar, punya mobil mewah, punya tas Hermes gitu kan. Kalau kita Ya, iPhone 14, kan Pro Max, kan. Kalau perlu yang 17 kalau ada. Kita rezeki. Padahal rezeki itu bukan seperti itu. Rezeki bukan seperti itu. Rezeki itu sesuatu yang bisa kita nikmati dia. Makanya ada orang yang nikmatnya banyak, rezekinya sedikit. Nikmatnya banyak, dia punya macam-macam nih, hartanya turun-turunan 8 tanjakan luar biasa nih, habis-habis. Tapi rezekinya dia sedikit. Ya. Bagaimana sedikitnya? Iyalah. Semua serba nggak boleh, makan ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu kan? Ini kan rezekinya sedikit. Dia punya nikmat yang sedikit, tapi rezekinya banyak, ya kan? Makan apa pun boleh, gitu kan? A3 kalau orang tadi bilang, aku ada apa? Ada apa, iya. Kita bikin enggak kaya raya nih, bisa beli kambing guling bisa, tapi yang dimakan cuma acaranya doang. Biar nggak tensi. Ya kan? Mendingan biasa-biasa gitu, diajak Abu Nawas, ayo gitu kan, Al Jazeera, ayo gitu kan. Ayo Pak Jazeera. Yang ngajak belum tentu bisa makan gitu kan. Gitu. Ya, jadi kata Rasul, rezeki itu mana kalafaf, nah apa yang bisa kamu makan sampai kamu kenyang, wa malah bisa kabla, dan apa yang kamu pakai sampai dia rusak, wa ma'tofakta, apa yang kamu berikan dia. Yang penting fotonya udah pernah Rasul tiga, yang kita bisa makan, kita bisa pakai, kita bisa berikan. Yang lainnya itu punya orang. Ya. Sekarang kita minta kepada Allah. Bagaimana kita minta Allah? Allah sudah nyatakan, ajarkan kepada kita dalam doa menjaga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia kebaikan, ya Allah. Kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Tadi kalau menurut kita apa ya? Ini punya rumah besar, gitu kan, mobil mewah, yang baik menurut kita. Tapi apakah baik beneran? Tentu. Makanya Allah kasih yang terbaik. Terbaiknya menurut Allah. Yang tidak jarang terbaik menurut Allah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kita minta sehat, dikasih sakit. Tapi sakit itu baik, kenapa? Kalau kita dikasih sehat, kita kelayaban. Sakit justru dia banyak berpikir kita minta kaya, ternyata nggak dikasih kaya, malah kita kurang. Tapi itu baik. Jadi kita minta yang terbaik dari Allah, yang mencukupi. Cukup nih, ya kan? Apa cukup? Ya, pergi haji cukup, gitu kan? Beli rumah cukup, mobil cukup, handphone cukup. Gak usah banyak tapi tidak menikmati. Kita minta terbaik. Pak, Ya. Assalamualaikum.
pada saat insya Allah kita sudah Siratal Mustaqim nih sekarang nih. Sebelumnya kita punya hutang puasa, dimana yang sudah waktu itu ya sebelumnya kita posisi yang sudah mengabaikan, sudah yang penting mengikuti aja alur puasa. Jadi pada saat itu hutang tidak tahu jumlahnya berapa, kita punya hutang puasa, padahal hutang puasa kita harus membayar. Nah, setelah sekarang alhamdulillah kita sudah mulai Siratal Mustaqim ini tadi. Nah, tidak tahu nih nominalnya berapa, padahal kan itu harus di sahur yang namanya buka puasa. Itu bagaimana caranya? Baik, terima kasih banyak. Satu lagi, kan kalau yang sekarang sudah ingat, yang tahun kemarin saya punya utang 7 hari, katakan begitu. Kita nyaur yang 7 hari itu dulu atau hutang yang kita tidak tahu nominalnya, bagaimana itu proses? Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengkalkulasinya, memetakannya, menghitung kemudian usia kita berapa, mau kapan mulainya kemudian haid misalnya gitu kan, kemudian dikali berapa usia kita insya Allah bisa temu angka itu. Setidaknya perkiraan angkanya mendekati. Misalnya dalam 1 bulan haid itu berapa hari gitu kan? Ada yang mungkin rata-ratanya mungkin 5 hari, 7 hari. Oh berarti saya setahun itu Ramadan kenanya kita 7 hari. Dikali berapa tahun ini sejak masa haid? Ternyata 13 tahun, ya udah 7 kali 13 sudah seperti itu. Maka akumulasi bukan berarti mengganti yang kemarin dulu, enggak. Utangnya berapa? Bayar. Gitu. Ayam ma'dudat itu artinya hari-hari yang lain itu tidak dibatasi, memang harus sebelum Ramadan tahun ini tidak. Boleh kapan saja, tetapi lebih utama jika segera. Kenapa? Karena kita nggak tahu ajal masalahnya. Jadi kalkulasi seluruhnya, jadi saya bayar yang kemarin dulu nih, enggak juga. Pokoknya bayar aja utangnya. Bayar aja utangnya. Saya pernah dengar itu kalau nggak salah pernah dengar, cuma saya masih nggak tahu Kak, saya makanya mau bertanya itu. Katanya kalau kita puasa yang itu sama memotong memotong yang tentang puasa gitu. Ya, kalau kita jadi pada saat bulan puasanya bilang karena kita ingat yang punya puasa sunnah sekalian memotong utang. Itu bagaimana itu? Dua niat yang berbeda tidak bisa disatukan. Wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah gitu kan. Misalnya ibu puasa sunnah ngambilnya Daud sama. Ya, tapi jalurnya pas hari Kamis itu bisa aja. Tapi kalau kemudian puasa qadha dipakai saya ambil Senin Kamis ya cuma harinya aja terhitung Senin Kamis, tapi bukan puasa sunnah Senin atau Kamisnya, tetap puasa qadha. Jadi hanya satu. Kalau puasa sunnah masih bisa. Bedanya di situ dia. Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal gitu kan, saya ambil Senin Kamis lah, bisa. Jadi kalau misalnya qadha nggak bisa, tetap dia hitungnya hanya puasa qadha. Jadi beda-beda hukum soalnya, satu wajib satu sunnah nggak bisa. Ya, sama. Silakan. Yang doa untuk orang tua itu bisa dengan doa mayit itu ya? Bisa saja. Maka itu lebih umum kan. Kalau kita Allah maghfir lahum misalnya gitu kan, boleh-boleh saja. Makanya kalau kita perhatikan, kenapa orang meninggal kok doanya ampunan semua? Kita kan seringkali keliru nih, mohon maaf. Kalau orang meninggal kita doakan semoga Allah menerima amal ibadahnya, itu salah itu. Atau semoga dia husnul khotimah, itu lebih salah lagi. Kenapa? Karena orang main bola sudah selesai baru bilang semoga menang ya, sudah selesai pertandingan nih, kita bilang semoga menang ya. Yang pertama keliru kan, harusnya sebelum bertanding dia, atau ketika bertanding kita bilang semoga menang. Ketika dia sakit sakaratul maut sakit. Semoga husnul khotimah gitu. Iya, Pas lagi sakit. Iya, nggak apa-apa. Kan tidak harus ngomong sama dia. Kita doakan. Harus ngomong sama dia. Lo kayaknya nyukurin banget. Sudah kalau lapar, tapi kasih. Jangan ngomongin dia itu lah. Hanya bang, ya aduh, jangan langsung. Semoga husnul khotimah ya. Bisa lu gue kan tidak. Ya. Jadi doakan sebelumnya. Sama juga dengan amal ibadah itu diterima oleh Allah itu sejak ketika dia belum melaksanakan niatnya apa gitu kan, itu sudah ketahuan. Nah sekarang kalau ternyata dia dulu niatnya tidak ikhlas, banyak berbuat dosa gitu kan, kita minta Allah ampuni dosa-dosa kalian dulu ibadahnya tidak ikhlas gitu kan. Jadi rata-rata ampunan dosa itu Allah maghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Itu yang harus kita pahami. Jadi memohonkan ampunan Allah itu lebih utama. Kalau Allah sudah ampuni dosa seseorang, tidak ada alasan bagi Allah menyiksa. Meskipun akalnya masih seperti orang yang membunuh 100 orang itu belum berbuat pahala. Allah ampuni dosanya 100 orang, bayangkan 1 orang dibunuh sama dengan membunuh seluruh dunia.
Gimana 100 orang pun 100 dunia nih, tapi ketika Allah ampuni dosanya, amalnya belum ada, dia masuk surga. Belum ada dia masuk surga. Karena siksa diberikan lantaran dosa. Kalau dosa sudah nggak ada, gimana dia? Surga. Yang lain? Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Agus Salim untuk materi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Agus Salim bisa menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, kami mohon untuk Ustadz Agus Salim untuk memimpin doa bersama untuk hari ini. Terima kasih. Jadi dulu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan keberkahan, kebaikan dalam kita, keluarga kita, seluruh apa yang kita miliki, terus senantiasa dan mudah-mudahan usia kita dapat disampaikan kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kita bisa berarti kita sudah ada dalamnya sampai mengakhiri Ramadan, supaya kita menjadi orang yang dijuluki oleh Allah, menjadi orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun du'a'at wa ya qadir. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi